Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Ibu masih melihat wajah siswa-siswa Ibu sepertinya semangat ya nak ya. Walaupun pandemi COVID sekarang ini kan belum berakhir dengan sepenuhnya, Ibu harap kita tetap jaga kesehatan, kalian tetap jaga protokol COVID, dan pastinya menerapkan 3M. Masih ingat nak, apa itu 3M? Masih Bu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya, bagus Era. Oke, nak ya, sebelum kita mulai belajar, sebagai bentuk rasa syukur kita awali pelajaran hari ini dengan doa. Silahkan Ketua Kelas Hari memimpin doa hari ini. Baik Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Hari. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan lancar, Mak ya. Apa yang kita pelajari bisa kita pahami. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Sepertinya Ibu cek di Google Classroom. Sudah cukup ya nak ya, 10 siswa, alhamdulillah. Oh iya, bagaimana suara Ibu? Apa terdengar jelas nak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Bagus. Baiklah, Ibu akan menampilkan share screen ya nak ya. Apakah sudah tampil gambarnya nak? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini Ibu tampilkan gambar. Gambar yang pertama, seorang anak yang dipegang oleh ibunya, dahinya oleh tangan ibunya. Ketika kalian demam, pernahkah ibu kalian memegang dahi kalian? Pernah, Bu. Pernah. Apa tujuan ibu kalian memegang dahi ketika kalian demam, nak? Mengecek suhu badan, Bu. Iya, panas atau enggak, Bu? Iya, benar, bagus, Era. Tadi siapa tadi yang jawab? Yang satunya tadi? Sindora, Bu. Oh iya, Sindora, bagus. Iya, ibu kalian mungkin mengecek suhu badannya atau panas atau dingin, ya nak ya. Nah, yang gambar kedua, ini ibu waktu kecil dulu, kalau ibu demam, orang tua ibu sering mengompres pakai daun ini, karena daun ini gampang dicari di halaman rumah. Apa tujuannya nak? Ibu orang tuanya ibu dulu menggasih ibu daun ini karena kalau ibu demam. Itu daun apa, Supaya Bu? turun demamnya, Bu. Namanya daun jarak. Nak. Oh, daun jarak. Daun jarak. Iya. Ada yang tahu nak? Oh, nggak ada yang tahu ya. Iya, kalian masih kecil kan ya? Tahu, Bu. Iya, ini waktu zaman dahulu digunakan orang tua ibu untuk dikompres supaya turun zaman tradisional dulu ya, nak ya. Ya, bagus. Jadi, yang kita pelajari materi ini kita akan belajar tentang suhu ya. Adapun kompetensi dasar pada materi yang akan kita capai, menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor ya. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada pembelajaran ini melalui kegiatan tayangan video dan studi literasi siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi suhu dengan benar. Melalui diskusi dan studi literasi dipandu LKPD 1, siswa dapat menganalisis hubungan antara 4 skala termometer dengan benar. Melalui kegiatan percobaan pada LKPD 1, yang nanti Ibu bagikan yang sudah Ibu share di Google Classroom ya, sama di chat Ibu
bagikan di Anyplip ya nak ya, di chat itu kalian boleh lihat. Peserta didik diharapkan dapat membuktikan kemampuan indera praba sebagai alat pengukur suhu dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyusun laporan hasil percobaan dengan tepat. Dan terakhir, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaan mengukur suhu benda dengan menggunakan indera praba dan termometer dengan baik dan benar. Ya, penilaian di sini Ibu menilai sikap kalian dalam mengikuti pelajaran Ibu ini ya, dan penilaian keterampilan dari aktivitas mengerjakan LKPD hasilnya, dan terakhir pengetahuan Ibu nilai dari tes pretest kita menggunakan kuisis ya nak ya. Nah, dari pemaparan tujuan dan penilaian tadi, target penilaian ada yang ingin ditanyakan nak? Tidak ada ya? Belum, Bu. Ya, belum. Sudah jelas. Baik, kita lanjut saja. Materi kita hari ini akan belajar suhu, tapi flashback ke semester ganjil awal, kalian sudah pernah belajar pengukuran kan? Masih ingat 7 besaran pokok? Masih, Bu. Masih, Ingat Bu. kan? Ada apa, Hari? Ada 7, Bu. Ada 7, panjang, apalagi termasuk Masa. materi kita hari ini. Ya. Hari ini kita belajar suhu. Suhu. Nah, kalian perhatikan gambar di masa pandemi. Kalian tidak asing kan lihat gambar ini? Yang Tidak. pertama, gambar yang Ibu tampilkan tadi, yang dahi anak yang sedang demam dipegang ibunya tadi. Yang kedua, kalian biasa temukan di mana ini, Nak? Gambar Sekolah, Bu. Di sebelum masuk ke Sekolah. ya, Nak ya, kan Sekolah, banyak Bu. kan? Nah, apa yang membedakan aktivitas di atas? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan beda aktivitas dari kedua gambar ini, Nak? Saya, Bu. Siapa itu Hari? Itu Sukri ya? Ya, Bu. Oh, Gambar sebelah kiri mengecek suhu dengan indera praba, Ibu. Iya, benar, Jadi, bagus. Gambar sebelah kanan mengecek suhu dengan termogan, Bu. Nah, dari kedua gambar ini rumusan masalahnya, identifikasi masalah yang kalian bisa ambil apa ini, Nak? Apa ini? Ini menggunakan apa? Alat ukur kan? Ya. Atau ini, Bu, Gambar ya, kedua termogan. alat Nah, berarti ukur mana? Saya, Bu. ya bagaimana alat ukur yang Alat tepat Untuk mengukur suhu suhu badan, Bu. badan. bagus Era. Bagaimana jadi permasalahan yang kita ambil di sini? Bagaimana alat ukur yang tepat untuk mengukur suhu badan seseorang, ya? Di sini Ibu sudah tampilkan, kan? Ibu kemarin sudah kasih tugas pada setiap kelompoknya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kemarin kelompok 1, Sindora, Dian, Rida. Kelompok 2, Hari, Era, dan Susi. Kelompok 3, Neneng, Sukri, dan Nurmaya. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok. Ibu sudah buat mangkok percobaan. Sudah kan? Sudah lihat di LKS, di LKPD-nya? Percobaan 3 buah mangkuk yang bentar, Nak. 3 buah mangkuk yang diisi air dengan 3 berbeda ya, ada air panas, air es, dan air biasa. Sudah dilakukan kan, Nak? Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Ya, Bu. Jadi kalian tinggal kita melakukan diskusi. Nah, Ibu ulangi lagi dari video yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah ya, Ibu tampilkan lagi di slide ini. Ayo silahkan diperhatikan videonya. Nah, apakah terdengar jelas enggak, Nak, video suara audionya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Di sini ada 3 buah mangkuk
berisi air es, air keran, dan air hangat. Tuh. Langkah pertama, celupkan tangan kanan ke dalam Kalau kurang jelas, nanti Ibu perjelas lagi. Tangan kanan yang kamu rasakan. dicelupkan di mangkuk yang berisi air panas. Tangan kananmu Nah, merasakan suhu tangan sebelah kiri dicelupkan ke air es. berisi air dingin. Nah, ya. Setelah 30 detik, angkat kedua tangan dan celupkan secara bersamaan ke mangkuk bagian B, yaitu air biasa. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, Ibu singkat aja ya nak ya. Nah, berdasarkan video tadi, silahkan kalian berdiskusi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan dilihat di Google Classroom, ada di chat, di itu ada ya Anyplip-nya. Silahkan kalian diskusi, Ibu kasih waktu 10 menit. Tentukan permasalahan yang diamati pada gambar ini dan hasil percobaan yang kalian sudah lakukan dengan menggunakan 3 buah mangkuk tadi. Ayo silahkan berdiskusi, Ibu tunggu 10 menit ya nak ya. Apa ada pertanyaan nak? Halo? Tidak, Tangannya Bu. boleh ganti-ganti nggak, Bu? Tangan kanan dulu apa tangan kiri dulu, Bu? Ya nanti anak Ibu tidur nanti, enggak kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya. Enggak, Bu. Ayo Ibu tunggu nak. Bu, tangannya boleh ganti-ganti nggak, Bu? Yang dimasukkan dalam mangkok, Bu? Tidak Pak, tidak nak. Itu Era ya yang jawab. Tangan kanan Iya, Bu. sesuai dengan petunjuk ya Era ya. Tangan kanan dimasukkan Oh, iya, Bu. ke Iya, Bu. mangkuk air panas. Tangan kiri dimasukkan ke mangkuk air es. Sesuai petunjuk Era. Iya, Bu. Sudah nak? Sudah selesai kayaknya ya? Sudah 10 menit? Sudah, Ibu. Sudah, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Sudah, Ibu. Sudah. Ini ya, LKPD, silakan kalian, kalau sudah kalian kirim ke Google Classroom. Ya, di sini Ibu lihat kayaknya tugas ya di LKPD. Sepertinya 2 orang kelompok lagi yang belum kumpul ya, Naya. Ayo silakan, sebelum kita presentasi, silakan dikumpul dulu di Google Classroom. Ayo, dari perwakilan dari kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Oh, Rida. Ya, silakan Rida. Ya. Dari gambar, kedua gambar tadi, ya, itu menunjukkan cara mengukur suhu yang berbeda. Ya. Pada gambar pertama itu, seorang anak ya diukur dengan menggunakan tangan. Ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan alat termogram. Itu, Bu. Ya, sekali ya, identifikasi masalah pada kedua gambar ini. Yang pertama, gambar pertama diukur dengan suhu biasa dengan tangan. Yang kedua dengan menggunakan termogan. Lanjut, apa yang kelompok 1 yang lain? Ada yang ingin melengkapi? Rumusan masalah terkait gambar tersebut. Ayo, presentasi, silahkan. Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Saya, Bu. Kelompok 2 tadi. Hari ya? Saya, Bu. Ya, Ya. silakan Hari. Rumusan masalahnya, Ya, alat mana yang tepat untuk mengukur suhu badan? ya, alat Terus mana yang kedua, yang tepat? Yang tepat untuk mengukur suhu badan. Yang kedua, bagaimana alat ukur yang tepat untuk mengukur suhu badan seseorang? Ya, bagus ya, tuh, Bu? Hari. Ya. Yang pertama tadi, benar ya Nak ya, berdasarkan kedua gambar tadi, alat mana yang kata Hari tadi yang tepat untuk mengukur suhu badan. Suhu badan. Yang kedua,
bagaimana alat ukur yang tepat Ukur ya yang tadi tepat. ya. Ya. Hmm. Untuk mengukur suhu badan. Ya, bagus. Dari rumusan masalah, ayo, adapun jawaban sementara dari rumusan masalah yang disampaikan oleh Hari tadi, ada kelompok 3 yang ingin menanggapi? Bu. Ya, Sukri. Ayo, silakan Sukri. Ya, yang rumusan masalahnya. Ya, lanjut Sukri. Bisakah alat peraba sebagai alat ukur yang baik untuk mengukur suhu? Ya, bisakah Alat alat peraba peraga sebagai alat untuk mengukur suhu. Sebagai alat ukur ya, yang baik. lanjut. Satu lagi. Alat ukur yang lebih teliti dan akurat, data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka, yaitu termometer, Ibu. Ya, bagus ya, Sukri. Jadi, itu hipotesis sementara yang dikemukakan oleh kelompok 3 ya, Sukri ya? Ya, Ibu. Kelompok 3, Ibu. Iya, bagus. Bisakah alat peraga sebagai alat pengukur suhu? Misalnya yang tangan tadi, Nak. Apakah Ya, bisa iya, Bu. mengukur Tangan, suhu? Ibu. Terus alat ukur yang lebih teliti itu yaitu namanya termometer. Nah, sebelum kita itu kan baru dugaan sementara ya. Hasil kelompok menggunakan percobaan tadi. Ayo kelompok 1. Tadi kelompok 1 tadi siapa tadi? Sindora kayaknya ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana hasil percobaannya, Sindora? Ada mangkuk A, diisi air apa tadi? Diisi air keran, Bu. Diisi air hangat. Ya, bagus. Air hangat. Pakai tangan kanan. Apa yang dihasilkan? Rasa Suhu tangannya, Sindora? hangat, Bu. Hangat. Ya, hangat. Di mangkuk C, air es tadi dimasukkan Rasanya kanan dingin, kiri. Bu. Apa yang dirasakan? Dingin, Bu. Oh, dingin. Di mangkuk bagian B, kedua-duanya setelah 30 detik tadi, Suhunya normal, Bu. normal. Apa yang dirasakan? Apakah tangan keduanya itu panas atau dingin, Sindora? Tangan keduanya itu kalau yang dingin itu menjadi agak hangat, Bu. Oh ya, jadi seolah-olah tertukar ya, Sindora ya? Iya, Yang Bu. tangan kanan tadi seolah-olah dingin, dan Ya. tangan kiri tadi seolah-olah panas. Ya. Ibu catat dulu ya hasil diskusi dari kelompok 1. Tangan kanan seolah-olah dingin. Kelompok 2, Saya, Bu. bagaimana? Ya, saya Bu Erawati. Oh Bu. iya, Kelompok Era. 2, Bu. Ayo silahkan, Era. Mangkuk Ya, A. yang di mangkuk A itu tangan kanan saya terasa hangat, Bu, karena iya, dimasukkan di air sama hangat. seperti Sindora ya. Iya. Yang Kemudian mangkuk C, yang Era. mangkuk C, karena dia air es, tangan saya terasa dingin, Bu. Tangan kiri saya itu dingin. Terus ketika keduanya dimasukkan di mangkuk B, Yang kanan itu terasa dingin, kemudian yang tangan kiri saya terasa hangat, Bu. nah itu ya dari Era. Satu lagi, Nak. Dari kelompok 3, bagaimana Saya, Bu. pendidikannya? Saya, Bu. Oh, Susi. Ya, Silakan, Susi. untuk mangkok A itu, Ya, tangan kanannya terasa hangat, Bu. hangat. Sama ya, Susi ya. Mangkuk C-nya, Ya. Susi.
Yang C-nya dingin, Bu. Dingin. Ya, Mm-mm. bagus. Terus yang mangkok B, Tak tahu, tak ada rasanya itu, Bu. tidak ada rasanya, Susi. Iya, Gimana bingung panas Apa atau Susi dinginnya. lagi demam mungkin, Susi? Iya, mungkin ya, Bu, ya. Oh iya. Makan obat, Susi. Oh iya, Harus Bu. jaga kesehatan ya, Susi Iya. ya. Iya, ya. Ya sudah. Jadi ini bagus ya. Sebagian sudah di sini diskusikan di sini, yang sebagian lagi tugasnya kalian sudah kumpulkan kan? Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan, jadi jawaban berdasarkan percobaan ini apa, Nak? Ada yang bisa memberi hasil pengamatan diskusi? Boleh dari kelompok 1, 2, atau 3 perwakilan, silakan. Saya, Bu. Hari, ya Hari, silakan Hari. Kesimpulannya, Ya, tangan atau indera peraba tidak dapat diandalkan sebagai pengukur suhu tubuh karena tidak dapat menentukan ukuran panas dingin suatu benda dengan tepat, Bu. oh iya, bagus ya. Jadi berdasarkan percobaan tadi, kata Hari tadi, tangan tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur suhu badan ya, Nak ya, karena Ya. tidak ada Tidak, angkanya ya. tidak ada angkanya, Bu. Bagus, bagus. Terus berdasarkan gambar 1 dan 2, Iya. apakah Angkanya indera peraba dapat ya, mengukur ini. suhu dengan tepat? Iya. Tidak ya? Tidak, Tidak, Bu. Ibu. Ya sudah. Karena tidak ada angkanya. Ini ya, Ibu pertegas lagi yang pada percobaan kalian tadi, pada tangan panas tadi ini ya, tidak terasa panas. Nah, berdasarkan hasil percobaan kalian tadi, berarti suhu yang kita ukur tadi, suhu ialah ukuran panas, dingin suatu benda, ya. Seperti kata Hari tadi, indera peraba tidak dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda karena indera peraba tidak dapat menentukan ukuran panas dinginnya suatu benda dengan tepat. Terus untuk mengukur suhu tubuh ya dengan yang jelas dengan kuantitatif dapat menggunakan termometer karena hasilnya lebih teliti dan akurat dan dapat dinyatakan dengan angka untuk menentukan ukuran panas yang sesungguhnya. Itu ya Nak ya, berdasarkan hasil percobaan tadi, Ibu jelaskan pengertian suhu. Di sini Ibu tambahkan macam-macam alat ukur suhu ya, biasa kalian lihat termometer di lab kita kan ada ini kan Nak? Termometer, laboratorium. Nah, yang kedua ini yang biasa, ayo ada sudah punya ini? Punya, Bu. Iya ada. Ada, Bu. Termometer badan kalau kalian demam ya. Dan yang ketiga termometer dinding. Di sini ada 4 skala termometer. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau Celsius, titik beku airnya 0 derajat sampai 100 derajat Celsius, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, Kelvin 273 sampai 373. Jadi untuk rentangnya dikurangkan saja, titik didih dikurang titik beku. Jadi menghasilkan Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Jadi diperkecil lagi angkanya. Jadi dapatlah perbandingan 5:4:9:5. Ini rumus konversi suhu. Kalau Celsius, suhunya diubah ke Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Tapi Ibu anjurkan, kalian tidak usah menghafal rumus. Tapi kalau yang sudah hafal tidak apa-apa. Cukup dengan menghitung konversi tanpa rumus dengan membuat persamaan perbandingan pada termometer X. Ya, misalnya tadi kalau Celsius titik bekunya tadi berapa? Itu Sugri. Kalau pada Celsius titik beku air 0, Ibu. Kalau Celsius 0, Ibu. 0, bagus ya. Siapa tadi? Kalau bagian B
misalnya yang ini Celcius, titik didihnya berapa? 100. 100. Iya, benar Ida. Termometer Y. Andaikan termometer Y ini reamur. Jadi kalau titik bekunya D ini 80. ya reamur. Kalau titik didih pada reamur berapa? 80. Nah, jadi misal kalau di soal ditanya yang X pada termometer Celcius, sedangkan yang di Y di reamur misalnya diketahui 20 derajat. Nah, buat saja perbandingan X dikurang A dikurang titik beku dibagi titik didih dikurang titik beku. Sama dengan yang bagian sebelah kanan itu termometer yang Y. Misalnya reamur yang kata Ibu tadi. Y dikurang titik beku reamur tadi dibagi titik didih dikurang titik beku. Nah, ini contoh soal ya, Nak ya. Suatu termometer X menunjukkan angka 40 derajat pada titik beku air dan menunjukkan 240 X. Nah, ini soal ini tidak ditentukan termometer apa, tapi termometer X dan termometer C. Ya, dibuatlah persamaan tadi menghasilkan X sama dengan 280 dibagi 2 sama dengan 140 derajat, ya. Nah, sekarang apakah ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada kayaknya ya. Cukup Bu ya. Cukup. Sekarang kuis pretest ya, berdasarkan hasil percobaan yang kalian diskusikan tadi. Ibu sudah kirimkan di classroom ya tugas pretestnya melalui Quizzes, hanya dikit saja 10 soal saja ya Nak, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit karena soalnya gampang ya. Sudah sepertinya sudah 5 menit. Sepertinya sudah 5 menit ya Nak ya. Ibu lihat sudah di Quizzesnya kayaknya yang nomor 1 Quizzes Ibu kayaknya di sini enggak ini. Nah ya di Quizzes sudah tampil kayaknya yang nomor 1 kayaknya ini betul semua Rifki kayaknya ya bagus ya, selamat ya Rifki. Yang itu yang bagi siswa Ibu yang nilainya masih di bawah KKM, Ibu harap belajar dengan giat lagi ya Nak ya. Dari kesimpulan pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan, Nak? Pada pelajaran kita hari ini. Ayo silakan, siapa yang ingin menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ayo, apakah Era? Ya, Bu. Iya, silakan Era, simpulkan. Ya, menurut kelompok saya, Bu, kesimpulan dari kelompok saya bahwa indera peraba itu tidak dapat diandalkan sebagai pengukur, Bu, karena tidak dapat menentukan ukuran panas dinginnya suatu benda dengan tepat. Kemudian kesimpulan yang kedua, Bu, untuk mengukur suhu tubuh bisa digunakan alat yang disebut dengan termometer. Lanjut ya, Era. Yang ketiga, untuk menghasilkan pengukuran secara benar atau kuantitatif di mana hasilnya lebih teliti, dapat dinyatakan dengan angka untuk menentukan ukuran panas seseorang. Jadi, misalnya ada tadi menggunakan termometer tadi, Bu. Kemudian yang terakhir dari yang materi terakhir tadi, hubungan skala pengukuran termometer itu bisa dilakukan dengan melalui persamaan yang tadi yang Celsiusnya 100, Reaumurnya 80, Fahrenheit-nya 180, kemudian Kelvinnya 100. Itu Bu, kesimpulan dari kelompok kami Bu. Ya, beri aplaus dulu ya buat Era karena sudah tepat memberi kesimpulan hari ini ya, bagus ya Era. Jadi kesimpulan hari ini benar yang dikatakan Era tadi, indera peraba tidak dapat diandalkan sebagai alat pengukur ya. Karena tidak dapat menentukan ukuran panas dinginnya suatu benda dengan tepat.
Terus untuk mengukur suhu tubuh tadi menggunakan alat yang namanya termometer karena menghasilkan pengukuran secara kuantitatif di mana hasilnya lebih teliti dan akurat yang dinyatakan dengan angka untuk menentukan ukuran panas seseorang. Terus yang ketiga tadi, kata Era tadi, benar ya, hubungan 4 skala pengukuran termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, 100 dibanding 80, dibanding 180 dibanding 100. Nah, berdasarkan pelajaran kita hari ini yang disampaikan tadi, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini, nak? Aduh, ada yang bisa menjawab? Senang, Bu. Senang, iya, bagus. Apakah sudah mengerti, Susi? Sudah, Bu. Iya, bagus. Sudah Susi. tahu rupanya. Ya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang? Ayo, Belajar, Bu. Menjawab. Iya, Era. Belajar ya, nak ya. Lebih digali lagi, lebih rajin lagi untuk belajar. Nah, bagus. Ibu sangat berterima kasih sekali pada kalian karena telah mengikuti pelajaran dengan semangat, ya nak ya. Tetap jaga kesehatan. Silakan dipelajari lagi untuk yang akan datang materi minggu depan yaitu pemuaian, ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, ketua kelas silakan membaca doa dulu. Hari, ayo silakan Hari. Ya. Baik Bu, setelah kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa, mengucap syukur, dan mengucapkan hamdalah. Ya, terima kasih ya nak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.